Puji Tuhan, selamat malam Jemaat Sosianim yang diberkati oleh Tuhan, baik yang ada di pusat, di cabang, maupun di ranting yang ada. Malam hari ini, setelah kita sepanjang hari melakukan aktivitas kita dalam pekerjaan kita, dan kita telah menyelesaikannya, kembali kita ada di rumah kita masing-masing. Tuhan izinkan kita berkumpul di rumah tangga kita untuk kembali dapat mendengarkan perenungan firman Tuhan yang akan saya sampaikan buat kita semua. Puji nama Tuhan. Malam ini biarlah kita memberikan waktu yang terbaik buat Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Malam hari ini sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya saya akan berdoa buat kita semua. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebaikan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan telah menolong kami, Tuhan telah memberkati kami dalam segala aktivitas kami, dan hari ini pun Tuhan telah kumpulkan kami di rumah tangga kami masing-masing untuk kembali mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, urapan-Mu atas kami semuanya, urapan-Mu atas hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan akan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, malam hari ini saya akan membawa perenungan firman Tuhan dan saya akan memberi judul Diberkati dan Berdiri Kokoh. Puji Tuhan, saya mengambil ayat pembacaan kita dalam Injil Matius pasal 24 ayat 29 sampai 36. Namun, saya akan membaca hanya di dalam ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Saya ulangi, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Membaca firman Tuhan atau Alkitab setiap hari dan merenungkan firman itu siang dan malam adalah bagian penting dalam hidup orang percaya. Saudara, saya katakan membaca firman Tuhan atau Alkitab setiap hari dengan merenungkan firman itu siang dan malam adalah bagian penting dalam hidup orang percaya. Tapi sayang, banyak orang Kristen menganggap remeh dan sepele hal membaca firman Tuhan ini. Itulah sebabnya mereka jarang sekali membuka Alkitab, kecuali kalau mereka pergi ke gereja. Perhatikan, mari kita akan memperhatikan apa yang Tuhan nasihatkan kepada Yosua saat dia dipercaya untuk memimpin bangsa Israel menggantikan Musa. Ini bukan satu hal yang mudah, tetapi ini yang Tuhan berikan kepada Yosua. Ketika Tuhan percayakan Yosua untuk menggantikan Musa, memimpin bangsa Israel, bangsa yang besar. Ada satu hal yang menarik yang saya baca dalam kitab ini, dalam Yosua pasal pertama, ayat yang ke-8. Ayat itu berkata begini, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Perhatikan, jelas sekali dinyatakan bahwa kunci suatu perjalanan hidup kita berhasil dan beruntung atau diberkati adalah kita harus tekun membaca firman Tuhan
tekun memperkatakan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dan melakukannya. Firman Tuhan akan membantu kita berdiri tetap kuat dalam masa-masa yang sulit. Seperti sekarang ini pada masa-masa pandemi. Saudara, ada ayat firman Tuhan dalam Roma pasal 17, Roma pasal 10 ayat 17 berkata begini. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Membaca firman-Nya setiap hari dan merenungkannya membuat hidup kita makin berkenan kepada Tuhan. Karena itu telah membentuk suatu pola hidup sesuai kehendak-Nya. Saya ulangi, dikatakan membaca firman-Nya setiap hari dan merenungkannya membuat hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita telah membentuk suatu pola hidup yang sesuai kehendak Tuhan. Saya katakan itulah kunci untuk kita diberkati oleh Tuhan. Setiap hari membaca firman dan merenungkan. Itu membuat hidup kita makin berkenan kepada Tuhan. Tak seorang pun sanggup membangun sebuah rumah yang tahan terhadap angin, yang tahan terhadap badai dan banjir, tanpa terlebih dahulu membangun fondasi yang kuat bagi rumah itu. Saudara perhatikan, jika orang ingin membangun rumah yang kuat, yang tahan angin, tahan terhadap badai, dan tahan terhadap banjir, dia harus memperhitungkan membangun terlebih dahulu fondasi yang kuat bagi rumah itu. Nah, begitu pula dalam membangun rumah rohani kita. Juga harus dibangun di atas dasar firman Tuhan sebagai fondasinya yang kuat. Saudara coba melihat, kita buka dalam Injil Matius pasal 7. Saya akan membaca dalam ayat yang ke-24 dan ayat 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Begitu pula bangunan rumah rohani kita, ketika kita membangun di atas fondasi atau dasar firman Tuhan yang kuat. Apa dasarnya? Firman Tuhan. Saudara, ketika angin, badai, banjir datang, rumah itu tidak roboh. Keadaan-keadaan pandemi yang ada sekarang ini boleh datang silih berganti. Orang katakan begini, orang katakan begitu, orang sampaikan begini, orang sampaikan begitu. Kita tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan berikan kekuatan kepada kita. Ingat, doa adalah kunci berikut untuk kita dapat berdiri teguh. Karena firman Tuhan dan doa itu adalah kunci penting yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan orang percaya. Firman Tuhan dan doa adalah kunci yang penting untuk mencapai keberhasilan hidup setiap orang percaya. Doa adalah kunci berikutnya. Doa adalah kekuatan rohani yang sanggup mematahkan setiap siasat iblis. Karena itu berdoalah, firman Tuhan katakan, berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Selain kita membaca firman Tuhan, selain kita merenungkan firman Tuhan, selain kita melakukan firman Tuhan, kita harus berdoa setiap waktu. Berdoa di dalam roh dan berjaga-jaga di dalam doa kita.
dengan segala permohonan yang tak putus-putusnya, kata firman Tuhan dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-18 bagian B. Karena itu saya katakan tadi, firman Tuhan dan doa adalah kunci penting untuk mencapai keberhasilan hidup orang percaya di masa-masa pandemi seperti ini, di masa-masa yang sulit seperti ini. Ingat saudaraku, bahwa kekuatan doa itu sangat luar biasa. Ketika berdoa di atas segala-galanya akan mengalahkan segala sesuatu dalam kehidupan kita yang coba membuat iman kita menjadi rubuh. Tetapi kalau kita berdoa senantiasa, ingat, firman Tuhan dan doa itu adalah kunci terpenting mencapai keberhasilan. Orang boleh baca firman Tuhan, tapi kalau dia tidak berdoa, maka tidak ada faedahnya. Mari kita mau membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dan kita mau tetap berdoa dalam segala waktu. Roma pasal 9 ayat 15 dan 16 berkata, Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Terpujilah nama Tuhan, tetaplah merenungkan firman Tuhan, tetaplah berdoa supaya hidup kita diberkati pada masa-masa seperti ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam tanah hati kami, dia bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Berkati umat-Mu senantiasa dalam masa-masa pandemi seperti ini. Engkau senantiasa menguatkan iman percaya mereka untuk menghadapi situasi keadaan yang seperti ini. Banyak hal yang seringkali membuat kami khawatir, membuat kami ragu, membuat kami bimbang. Tetapi firman-Mu adalah pasti dan punya pengharapan dalam hidup kami. Dan berpengharapan kepada Tuhan tidak akan menjadi sia-sia, namun akan membawa keberhasilan, akan membawa keberkatan buat kami. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, sidang jemaat-Mu, pusat cabang-cabang, juga ranting yang ada. Berkati mereka dengan kekuatan, dengan kesehatan. Senantiasa mereka selalu ada dan dekat bersama dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu. Kami akan berdoa dan mengakhiri renungan firman Tuhan malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Tetap kuat, tetap sehat, tetap semangat. Haleluya. Amin. Gerejaku adalah rumah